Sejumlah artis didapuk menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Apakah dengan hadirnya sejumlah artis menjadi tim ses mampu menggait pemilih di Jakarta? Untuk membahasnya sudah bergabung pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam, Vera. Oke, Mas Adi, walaupun terakhir dideklarasikan diumumkan akan maju di Pilgub Jakarta, tapi nampaknya untuk tim pemenangan lebih siap duluan nih. Ya, untuk pasangan Pramono dan juga Rano. Anda melihatnya dengan memilih Cak Lontong ini akan memberikan keuntungan atau justru buntung bagi Pramono Rano? Ya, saya kira pastinya yang dikalkulasi secara rasional adalah keuntungan yang ingin didapatkan dari kubu Pramono dan Rano Karno. Sepertinya ada satu keyakinan bahwa dengan ketua tim sukses dari mereka yang berlatar belakang komedian saat ini populer misalnya, ada harapan besar, ada vote getter yang kemudian ditarget ya, terutama para pemilih-pemilih yang suka dengan Cak Lontong, suka dengan Once Mikel, suka dengan artis-artis yang saat ini dijadikan sebagai tim sukses. Ini kan sebenarnya dalam kondisi alamiah, ada keyakinan orang yang populer itu, para pengikutnya, para fansnya diharapkan akan mengikuti dan memberikan dukungan politik kepada paslon yang diusung. Jadi ini yang sepertinya menjadi penegas kenapa akhirnya Cak Lontong yang ingin didapuk gitu ya, atau ditetapkan sebagai ketua tim sukses. Tapi yang kedua, Vera, saya meyakini bahwa ini sebagai upaya dari komunikasi politik ya dari kawan-kawan PDIP dan paslon yang diusung, yaitu Pram dan Rano Karno, bahwa dengan adanya tim sukses dari kalangan artis, narasi yang ingin dibangun itu bukan narasi-narasi yang sifatnya konfrontatif, bukan narasi-narasi yang sifatnya agresif dan menyerang misalnya, karena apapun ada kecenderungan kampanye menyerang itu tidak produktif dengan perolehan suara yang didapatkan. Apalagi misalnya pemilih muda, Gen Z, milenial, di Jakarta saya kira pemilihnya cukup signifikan. Dalam konteks itulah strategi kampanye yang dibangun adalah kampanye politik yang santai, kemudian damai, kemudian penuh dengan jenaka dan terusnya. Oleh karena itu, ketika Cak Lontong didapuk sebagai ketua tim sukses, saya kira ini bagian upaya untuk bagaimana menerjemahkan para paslon ini supaya dicintai dan disukai di kalangan masyarakat secara umum. Tapi kalau mau jujur sebenarnya tim sukses itu tidak terlampau memberikan dampak secara signifikan. Karena memang yang dilihat itu adalah paslon yang bertanding. Yang utama pastinya yang dilihat adalah bagaimana penetrasi dari Pramono dan Rano Karno, bukan Cak Lontong dan bukan yang lain. Karena yang akan dipilih oleh rakyat itu adalah calon yang menurut mereka harus punya visi misi, harus punya diferensiasi, dan memiliki satu komitmen politik yang kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan bahwa mereka nantinya akan dipilih di Jakarta. Jadi sehebat Oke. apapun tim sukses, tapi kalau tidak bisa melahirkan satu kreativitas yang itu berdampak secara signifikan pada elektabilitas calon, maka tim sukses itu sebenarnya tidak akan memiliki pengaruh elektoral secara signifikan. Bahkan sebenarnya ketua tim sukses itu lebih pada bagaimana upaya untuk mengorkestrasi dan mengonsolidasi basis-basis massa yang sebenarnya sudah ada. Jadi Oke. pada level teknis itu sebenarnya ketua tim sukses diperlukan. Khawatirnya kalau yang jadi ketua tim sukses itu tidak pernah punya pengalaman politik, belum pernah menjadi pejabat publik, mereka tidak pernah berkompetisi dalam politik elektoral, maka posisi ketua tim sukses ini tidak mampu ya mendinamisasi, mengkapitalisasi potensi-potensi yang sebenarnya cukup maksimal ya yang bisa ditingkatkan sebagai upaya untuk memenangkan pertarungan. Oke, Saya kira jadi di situ analisa ya. analisa Mas Adi Pray bahwa tidak akan efektif untuk mendongkrak elektabilitas jika tujuannya untuk mendongkrak elektabilitas ini untuk Pramono Rano gitu. Jika memang yang dipilih adalah kampanye dengan cara yang santai dan komedian karena tetap yang dilihat ada pemilihnya. Kalau begitu, cara apa yang harusnya dilakukan oleh Pramono Rano untuk bisa mengorkestrasi ini? Saya kira begini, ini kan sebagai salah satu ikhtiar politik yang dilakukan oleh Pramono dan Rano Karno, bahwa dengan cara kampanye yang santun, kampanye yang tidak intimidatif, kampanye yang jenaka, harapan mereka ya tentu akan dipilih oleh warga negara Jakarta. Termasuk misalnya bahwa dengan harapan artis-artis yang jadi tim sukses, para pendukung dan para fans klubnya selama ini itu terkonfirmasi secara perlahan mendukung Pram dan
Rano Karno itu kan ikhtiar politik. Meski kalau kita mau jujur sebenarnya, pemilih di Jakarta itu adalah pemilih rasional. Mereka itu memilih pemimpin ya karena rekam jejak, karena visi misi, soal komitmen politik. Apa yang mereka akan lakukan ya kalau terpilih sebagai gubernur, terutama menyangkut persoalan-persoalan krusial seperti banjir, seperti kemacetan, soal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Terlepas dari apapun ya, ketika Pilkada 2017, terlepas ada politik identitas dan isu sara ya. Ketika Anies misalnya menyampaikan satu gagasan yang saat itu diapresiasi soal tolak reklamasi misalnya, itu kan Anies dianggap memiliki satu pembeda, meski dalam praktiknya Anies itu tidak sepenuhnya menolak reklamasi karena ada sejumlah reklamasi yang masih dilanjutkan. Gagasan-gagasan yang seperti ini yang saya kira perlu disampaikan oleh Pramono dan Rano Karno untuk menjadi bahwa kandidat ini menjadi pembeda dengan yang lain. Misalnya Pramono dan Rano Karno mengatakan bahwa kalau dirinya terpilih sebagai gubernur di Jakarta, maka urusan banjir, maka urusan kemacetan akan selesai dalam waktu 2 tahun setengah. Kalau itu disampaikan sebagai bentuk kontrak politik dengan warga Jakarta, saya kira itu jauh lebih efektif ketimbang menggandeng para influencer dan public figure yang selama ini memang terbukti tidak terlampau ampuh memenangkan pertarungan. Kan sudah begitu banyak contoh-contoh kasus ya, bukan hanya tim sukses, Vera. Tapi artis-artis yang maju dalam pilkada dan pileg itu banyak yang kalah. Oleh karena itu bagi saya silaunya popularitas artis ini tidak bisa di-download, tidak tidak bisa diwariskan elektabilitasnya kepada sang calon tertentu. Oleh karena itu, kerja-kerja penetrasi ke bawah, visi misi yang meyakinkan adalah kunci bagaimana Pramono dan Rano Karno ini meyakinkan para pemilih yang ada di bawah. Karena pada saat yang bersamaan, kalau mau jujur, Ridwan Kamil ataupun Dharma Pangrektun juga melakukan hal yang serupa. Mereka juga pastinya akan menggunakan artis dan influencer yang dinilai mampu membangun satu narasi positif yang menguntungkan mereka. Tapi ingat, pertempuran darat, door to door campaign, meyakinkan pemilih datang langsung menyapa masyarakat di Jakarta, itu adalah kunci yang paling utama supaya mereka itu akan terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Tapi mungkin tidak Mas Adi Pray bahwa menjadikan calon toh sebagai tim pemenangan, kemudian wakilnya ada juga Sarah begitu ya, Cornelia Agatha. Ini apakah juga harus ada campur tangan elit parpol? Mengingat juga misalnya dari PDIP ada Ahok di sana yang harusnya bisa mengakomodir gitu ya bagaimana mendongkrak elektabilitas dari pasangan Pramono Rano. Mas Adi Pray. Ya saya kira memang tim sukses yang dirilis ini adalah tim sukses yang tampak di permukaan. Tentu sangat sedikit jika yang jadi tim sukses itu hanya 6 sampai 7 orang yang saya kira memang calon Pramono dan Rano Karno ini sebenarnya masih butuh tenaga politik yang jauh lebih banyak, butuh orang-orang yang jauh lebih berpengalaman. Di Jakarta saya kira banyak ya, selain ada Ahok kan masih ada Masinton Pasaribu, ada Eriko Sutarduga, Ya. macam-macam, terutama anggota DPR dari PDIP yang terpilih itu belum terlihat. Tapi kenapa artis yang dimunculkan? Saya menduga ini kan bagian dari strategi komunikasi politik ya, supaya popularitas para artis yang selama ini menjadi public figure secara perlahan itu bisa dilimpahkan aura positifnya kepada Pram dan Rano Karno. Kan itu yang sebenarnya saya sebut sebagai ikhtiar politik, Vera. Tapi begini, kan yang menjadi tim sukses ini kan bukan hanya Cak Lontong hanya sebagai ketua. Kalau melihat anatomi di bawahnya seperti Sarah dan beberapa kali misalnya Rano itu mendatangi tempat syuting Sidul, bagi saya ada pesan politiknya, yaitu ingin menegaskan bahwa Pramono dan Rano Karno ini tampak warna kebetawiannya yang cukup kental. Karena apapun di Jakarta ini kan suku yang relatif juga mayoritas adalah suku Betawi ya, selain suku Jawa. Dalam konteks itulah ketika Sidul ditampilkan sebagai sosok Betawi asli, Betawi tulen, tentu ada harapan besar pemilih-pemilih yang beretnis Betawi yang juga jumlahnya cukup besar di Jakarta itu secara perlahan diyakinkan dengan sentimen ini. Jadi bagi saya ketika artis-artis yang bergabung di dalamnya juga ada variasi dari pemain Sidul, ada Saras gitu, ada Maudi yang sempat disebut, itu kan ingin mengkonfirmasi pemilih Jakarta, ingin mengkonfirmasi pemilih publik bahwa Rano Karno itu adalah warna Jakarta yang sesungguhnya melalui sukunya yang Betawi. Nah, saya kira ini juga bagian dari strategi politik yang saya kira keuntungannya ingin mereka dapatkan nanti di tanggal 27 November. Tinggal diuji apakah sentimen-sentimen yang dibangun misalnya dengan kebatawian,
kemudian menjadikan artis sebagai tim sukses, kemudian membangun isu bahwa narasi-narasi yang mereka sampaikan penuh dengan kejenakaan akan memberikan faedah politik elektoral, tentu waktu yang akan menjawab. Ya, kalau kita lihat ceruk suara pemilih Anies itu kan tipe pemilih loyal begitu ya. Strategi Pramono Rano ini akan mampu tidak menarik ceruk suara pemilih Anies, melihat kemarin juga Pramono Rano sempat bertemu gitu di Car Free Day walaupun katanya tidak sengaja dengan Anies Baswedan. Saya kira memang tidak semudah yang kita bayangkan, hanya dengan bertemu menunjukkan keakraban dengan Anies Baswedan, seakan-akan pemilih Anies itu akan migrasi ya ke Pramono dan Rano Karno. Bagi saya tidak sesederhana itu, tapi secara psikologi politik ini ada pesan bahwa secara gestur politik ya Anies ini lebih dekat ya dan kelihatan lebih happy ketika berkomunikasi dengan Pramono dan Rano Karno. Karena pada saat yang bersamaan sepertinya Anies ini kan punya jarak psikologi politik yang cukup tebal dengan Ridwan Kamil, dengan Suswono, dan bahkan dan Mapang Rekun. Karena kita semua tidak pernah melihat bagaimana Anies Baswedan itu misalnya melakukan pertemuan, apalagi silaturahmi dengan RK dan calon perseorangan itu. Jadi secara psikologi politik ketika Anies itu teridentifikasi dekat dan nyaman, tentu ada harapan pemilih loyalnya itu akan ke Anies Baswedan. Tapi bagi saya itu saja tidak cukup. Yang paling penting sebenarnya jika ingin meraup pemilih dari Anies Baswedan, jika Anies tidak bisa jadi tim sukses, maka orang-orang yang selama ini berada di inner circle Anies, para jubir, para tim sukses, itu harus ditarik menjadi bagian dari tim pemenangan. Maka sangat relevan orang-orang seperti Ges Khalifah itu ya, kalau bisa dirayu dan dibujuk menjadi tim pemenangan Pramono dan Rano Karno, saya kira itu bagus ya, karena memang Ges itu adalah sosok yang selama ini cukup dekat dan identik dengan Anies Baswedan. Atau misalnya sosok seperti Sudirman Said, ataupun seperti Bung Sahrir yang menjadi jubir. Orang-orang yang selama ini cukup loyal, yang saya kira ini bisa menjadi kanal di mana para pemilih loyal Anies akan menyalurkan pilihan politiknya ke depan. Dua hal ini yang paling mungkin bisa dilakukan supaya pemilih Anies itu bisa dikondisikan untuk menjadi bagian dari dukungan politik. Oke, kita lihat ke depan ya, apakah ide ataupun juga masukan yang disampaikan oleh Mas Adi Pray ini akan digunakan nanti oleh tim pemenangan dari Pramono Rano. Terima kasih Mas Adi Pray atas diskusinya, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.